Selamat datang di podcast LBH Apik Sulawesi Tengah. Berani melapor, itu hebat. Bersama saya Lia, Sobat Apik yang akan membersamai kamu kembali di podcast LBH Apik hari ini. Dan pastinya dengan podcast yang tujuannya selalu membantu kamu untuk teradvokasi nih mengenai bagaimana kekerasan berbasis gender secara online dan juga hal-hal yang mungkin kamu hadapi setiap harinya namun kamu tidak sadari kalau itu adalah kekerasan nih. Dan utamanya podcast ini didukung oleh Yayasan Gemilang 1 Indonesia dengan program Generation Genders atau Genji. Yang akan membersamai kamu hari ini Sobat Apik, saya lihat tidak sendiri pastinya bersama tamu spesial kita yaitu Ustadz Rahmat. Tapi sebelum itu tak kenal maka tak sayang Ustadz karena banyak akan ada pembedahan nih untuk membersamai kamu, jadi mungkin diperkenalkan dulu Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ustadz Rahmat Dahrun sebagai Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia, pimpinan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, di mana Ikatan Dai Muda Indonesia ini bergerak dalam dunia dakwah, pendidikan dan sosial. Dakwah tentunya khutbah, ceramah dan lain-lain. Sosial yang kami lakukan selama ini adalah sarapan dan santunan bersama anak yatim. Okay. Itu program bulanan dan juga menjadi program tahunan Ikatan Dai Muda. Setiap tahunnya kita buka bersama dan memberikan santunan kepada 100 anak yatim terdampak bencana 2018 silam. Kemudian juga pendidikan, kami ada Majelis Taklim Binaan. Majelis Taklim Binaan ini untuk ibu-ibu ada 3 dan ada 1 untuk umum, yaitu Ikatan Alumni Unisa. Nah, juga menjadi binaan kami dalam menjalankan program yaitu masalah pendidikan. Nah, saya pikir itu untuk perkenalan sementara. Baik, cukup sih sebenarnya untuk awal ya Ustadz. Lebih dalamnya lagi nih Sobat Apik kita akan gali lagi. Tapi memang sebelum itu saya penasaran nih Ustadz Rahmat. Ustadz sendiri di Ikatan Dai Indonesia ini sudah dari tahun berapa sih? Sudah berapa lama? Kepengurusan pertama itu 2 periode, yang mana 1 periodenya itu 3 tahun. 3 tahun? Itu mulai dari 2017, nah, dari sebelum bencana. 2017 itu diketuai oleh sahabat saya, Ustadz Ambo Ilang, Eskom-I, MIKOM. Kemudian 2 periode 2022, kemudian Muswil, kepengurusan baru sampai saat ini, insyaallah sampai tahun 2026 periodenya 2026 ini. Ya. Jadi kurang lebih 7-8 tahun ya. Sudah cukup lama ya Ustadz ya. Jadi sudah pasti banyak nih pengalaman-pengalaman yang akan sejalan nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya maupun Sobat Apik ingin tahu lebih dalam, apalagi terkait perspektif agama Islam dan juga Ustadz Rahmat sendiri yaitu perwakilan dari Dai Muda Indonesia yang pastinya nih dengan berkesinambungan ini nih Sobat Apik akan banyak menjawab hal-hal yang kamu pun akan bingungkan ya. Tapi sebelum itu banyak yang ingin ditanyakan nih Sobat Apik, jangan lupa untuk like, share, and subscribe podcast ini karena pastinya podcast ini akan memberikan kamu banyak pemahaman yang mendalam terkait pengenalan. Udah selesai nih bersama Ustadz Rahmat, pengenalan awal ya. Membuka pembicaraan ini nih Ustadz, mungkin awalnya terkait bagaimana sih lebih dasarnya dalam ajaran agama Islam ya, kedudukan perempuan sendiri. Apalagi sekarang ini bukan hanya generasi dulu-dulu saja yang sudah berkesinambungan sama kekerasan berbasis gender, Ustadz. Jadi ini pemahamannya secara lebih lebih dalam dari Islam dan juga pasti mudah nih untuk diterima semua kalangan.
Kedudukan wanita atau perempuan di dalam agama Islam. Jadi agama Islam ini sangat menghormati wanita. Kita kalau buka sejarah, maka kita akan dapatkan bagaimana nasib-nasib wanita pada zaman-zaman dahulu. Misalkan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, wanita ini bisa dikatakan tidak ada nilainya. Mengapa? Karena pada zaman itu seorang wanita yang statusnya menjadi istri kita pada saat itu bagaikan barang yang mana bisa bertukar pasangan. Kalau sudah tidak, mungkin kurang respect lagi, kemudian kurang cinta lagi dengan istri, bisa bertukar pasangan. Itu pada zaman jahiliyah. Bahkan pada saat itu wanita bagaimana perlakuan orang-orang jahiliyah ketika ada bayi yang dilahirkan dan diketahui bahwa itu adalah bayi seorang wanita, dia jenis kelaminnya wanita, maka dibunuh pada saat itu. Dibunuh pada saat itu. Pun kalau misalkan wanita pada saat itu dibiarkan hidup, maka tidak memiliki peran penting dalam kehidupan pada saat itu. Nah, ketika Islam datang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa mengangkat derajat seorang wanita. Jadi Rasulullah bahkan pernah mengatakan bahwa sebaik-baiknya dari kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Nah, dan yang terbaik di antara kalian adalah saya. Rasulullah ini tidak pernah berkata-kata kasar kepada wanita, terutama kepada istrinya. Rasulullah tidak pernah menyakiti secara fisik istrinya, menampar, tidak pernah. Bagaimana Rasulullah mendidik istrinya dengan lemah lembut, bagaimana Rasulullah menasihati istrinya dengan lemah lembut, memberikan contoh kepada kita bahwa begitu pentingnya untuk menghargai wanita. Bahkan suatu ketika ada seorang anak yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang layak saya berbakti kepadanya?" Rasulullah mengatakan bahwa ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasul?" Dia mengatakan ibumu. Kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah mengatakan ibumu. "Kemudian siapa ya Rasul?" Kemudian Rasulullah mengatakan ayahmu. Ibu Rasulullah mengangkat 3 derajat posisinya dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena seorang ibu ini luar biasa. Jadi mulai daripada mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, bahkan guru pertama seorang anak adalah ibu. Sehingga dikatakan bahwa wanita ini adalah tiang negara. Wanita ini adalah tiang negara. Jadi bagaimana kalau kita ingin negara ini baik, maka kita harus menjaga wanita, melindungi wanita, bagaimana memberikan pendidikan yang layak untuk wanita, sehingga juga dapat mendidik generasi yang akan penerus pemimpin negara ini. Saya pikir itu posisi seorang wanita yang luar biasa diangkat pada mulai dari kita lihat dari zaman jahiliyah hingga masuk Islam. Memang berarti fondasinya memang sangat kuat ya, perempuan itu hak-haknya, dan juga Islam sendiri memang secara jelas dan nyata ya Ustadz ya memberikan penjelasan terkait perempuan itu sebagai apa, harus diperlakukan seperti apa. Namun Ustadz, kembali lagi, karena kita banyak berbicara terkait pengalaman dan juga hal-hal yang terjadi di keadaan saat ini, modernisasi, studi lapangan, yang memang tidak bisa dipungkiri kekerasan terhadap perempuan masih sangat marak terjadi. Padahal sudah jelas sangat melanggar norma dari Islam sendiri yang menyatakan perempuan itu harus diistimewakan. Nah, ini menyangkut nih Ustadz, banyak bahkan orang yang beranggapan dalam satu kasus perempuan yang dianiaya
oleh pasangannya, suaminya, itu menganggap, orang-orang pun banyak yang menganggap masalah ini adalah masalah pribadi yang sebenarnya tidak menyangkut pautkan dengan keadaan mereka. Bagaimana Islam sendiri melihat hal ini nih Ustadz, yang memang sangat tidak sejalan ya dengan norma yang baru saja tadi kita bicarakan. Betul. Jadi secara mendasar persoalan yang terjadi dalam rumah tangga ini menjadi masalah pribadi, yaitu masalah rumah tangga seseorang. Artinya pemimpin dalam rumah tangga dan orang-orang yang ada dalam rumah tangga tersebut itu yang memiliki ranah di dalam membicarakan hal itu. Kecuali dalam hal membahayakan, seorang istri misalkan ditekan secara mentalnya tertekan, kemudian secara fisik tersakiti, maka kaidah fikihnya mengatakan bahwa untuk melindungi sesuatu hal yang penting, melindungi hal yang penting, maka itu harus dikedepankan daripada untuk menjaga nama baik daripada keluarga itu sendiri. Jadi pertimbangannya adalah, kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah masalah pribadi, kita katakan iya. Namun dalam tanda petik, ketika hal ini membahayakan diri sendiri, kita biarkan kemudian justru ini akan larut di dalam kekerasan sedikit demi sedikit, bahkan semakin menjadi-jadi kekerasan tersebut, maka wajib hukumnya, baik laki-laki ataupun perempuan, wajib hukumnya untuk membeberkan persoalan ini. Wajib hukumnya untuk membeberkan persoalan ini. Oke, berarti memang tergantung kontekstual dari permasalahannya ya. Selama masih bisa diselesaikan secara internal kekeluargaan, ini masih ada kendali suami dan istri untuk tidak membeberkan ya Ustadz ya. Tapi dalam kondisi tertentu yang sudah memang cukup parah, ya diperbolehkan dari Islam sendiri untuk meminta pertolongan dan kepada orang-orang terdekat ya pasti Ustadz, dan juga hal-hal ini yang akan pastinya sejalan nih Ustadz dengan hal yang saya akan tanyakan selanjutnya. Mungkin banyak nih Ustadz hal-hal ini menyangkut terkait bagaimana suami mendidik istri. Nah ini masih jadi pro dan kontra kan Ustadz ya, terkait bagaimana cara suami mendidik istri, bahkan ada anggapannya kekerasan ini dinormalkan. Begitu. Nah, pandangan Islam sendiri terkait itu bagaimana sih Ustadz? Baik, ini Allah sudah menjelaskan bahwa cara mendidik dalam agama Islam itu sebenarnya pertama menasihati dengan lemah lembut. Jadi laki-laki ini adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin bagi kaum wanita. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia pemegang kebijakan, memberikan contoh, mengayomi, dan ketika ada kesalahan yang terjadi dalam kepemimpinannya, maka dia harus memberikan sikap yang bijak, menasihati secara lemah lembut. Itu yang pertama. Nah, kalaupun misalkan dalam hal demikian kemudian ada kesalahan-kesalahan tertentu yang kemudian mungkin membuat suami mengatakan bahwa ini hal yang fatal, maka langkah yang kedua, suami bisa memberikan lagi ketegasan. Ketegasan yang kedua ini pisah ranjang misalkan. Jadi pisah ranjang. Jadi hal yang dilakukan untuk membuktikan bahwa suami tersebut betul-betul tidak suka dengan sifat istrinya misalkan. Misalkan dilarang untuk keluar rumah, dia tetap keluar, dilarang untuk menerima tamu laki-laki, namun dia tetap menerima tamu tanpa ada suami di dalam rumah, maka hal ini yang bisa dilakukan pisah ranjang. Nah, yang kedua ini yang menjadi sebenarnya bisa tergelincir. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya maka boleh memukul.
Nah, memukul dalam konteks ini, jadi pertama tujuannya adalah memberikan nasihat. Jadi memberikan nasihat, bukan memukul betul-betul bagaikan preman. Brutal. Jadi yang dimaksud di sini memukul, pertama ingin memperlihatkan kepada istri bahwa ini adalah hal yang serius dan saya tidak suka. Benar. Harus ada perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pun dalam keadaan tertentu memang sudah tidak ada lagi yang bisa ditempuh selain daripada melakukan pukul. Dalam Islam pun diatur. Memukul dalam Islam tidak harus meninggalkan bekas. Bahkan kata para ulama tafsir, kalau pada zaman dahulu memukulnya itu yang bijak pakai siwak. Bisa kita bayangkan, siwak itu kan cuman ada berapa senti? Kecil. 10 senti lebih. Jadi kalau kita mau melihat efeknya dari pukulan dan kita bandingkan dengan kasus-kasus yang ada saat ini, Sangat tentu berbeda. jauh berbeda. Berbeda. Jadi artinya Islam memberikan kita, meskipun dalam keadaan kita marah, meskipun dalam keadaan kita terdesak, meskipun dalam keadaan kita sudah emosi dan harus melakukan kekerasan. Kekerasan dalam pandangan Islam itu tidak seperti kekerasan yang terjadi pada umumnya saat ini. Jadi kita bagaimana bisa mengontrol amarah kita. Benar. Bisa mengontrol amarah, tentunya pertama jangan sampai merusak secara fisik, yang kedua merusak secara mental, sehingga si istri tadi bisa menjadi trauma dan juga berpengaruh tentunya kepada keluarga. Saya pikir begitu. Benar. Pada akhirnya memang Ustadz segala macam kepercayaan tidak pernah ya membenarkan yang namanya kekerasan. Tidak pernah. Dan memang kalau dibandingkan nih Sobat Apik, benar kata Ustadz Rahmat sendiri ya, banyak terjemahan yang disalahartikan ini di kondisi sekarang ini. Kekerasan pun bukan berarti kamu akan dipukul seperti preman ya. Dijadikan dalil untuk menuruti hawa nafsu. Iya, membenarkan nafsu yang sebenarnya betul. tidak bisa dibenarkan. Kembali lagi nih memang Ustadz, hal-hal seperti ini memang perlu adanya validasi kebenaran yang seharusnya dipahami, bukan hanya yang sudah bersuami istri saja, tapi yang mau siap untuk menjalani ini Ustadz. Betul. Ini mungkin Sobat Apik di luar sana membutuhkan ini ya, supaya kedepannya kita bisa lebih melihat secara lebih luas, pandangan secara Islam, atau bahkan kamu yang merasa permasalahan-permasalahan seperti ini sudah kamu jalani, sudah kamu hadapi nih Sobat Apik. Karena sejalan nih sama pertanyaan saya selanjutnya, Ustadz Rahmat, banyak perempuan juga di luar sana yang bahkan sudah tahu kekerasan yang dirasakan ini adalah kekerasan yang kita bicarakan tadi ya Ustadz ya, kekerasan saat ini nih, kekerasan zaman ini, kekerasan preman. Betul. Tapi ada dalih-dalih di dalam diri, tidak mau dianggap membangkang kepada suami, tidak mau mempermalukan suami bahkan, tapi kekerasan itu diterima sendiri nih. Nah itu bagaimana sih Ustadz pandangannya dari Islam sendiri? Baik, jadi pertama setiap dari kita, baik laki-laki ataupun perempuan, punya hak untuk membela diri selama kita berada dalam kebenaran. Jadi setiap diri dari kita ini punya hak untuk bagaimana melakukan tindakan, apakah itu perlawanan secara nyata, ataukah kita minta pertolongan dengan orang lain untuk keluar dari persoalan yang kita anggap ini zolim terhadap kita. Ini tidak adil untuk kita. Itu. Maka di dalam ajaran Islam, tadi saya katakan, kaidahnya adalah kita harus melihat apakah ini membahayakan diri, ataukah ini hanya sebatas sesuatu yang akan terjadi mungkin tanpa sengaja, kemudian berlalu, bisa kita akan perbaiki bersama-sama, ataukah hal ini akan ketika kita biarkan akan berlanjut dan menjadi sebuah kebiasaan, maka suatu hal yang salah harus kita katakan salah. Maka entahkah dia seorang wanita, seorang laki-laki, terutama ini wanita ya, karena
notabene-nya yang sering terjadi Ya, kekerasan wanita ya, ini tentunya terhadap seorang wanita. Maka tentunya seorang wanita ini luar biasa. Hak seorang wanita ini pertama dia memiliki hak, yaitu pertama dia harus mendapatkan nafkah dari suaminya. Yang kedua mendapatkan nafkah dari suami. Yang kedua dia harus mendapatkan perlindungan dari suami. Dan yang ketiga kata Rasulullah, setelah nafkah kemudian perlindungan adalah perbuatan baik dari suaminya. Maka wanita ini tidak terbuat dari tulang tangan yang harus kita pukul dengan tangan. Wanita tidak terbuat dari kaki kemudian yang harus diinjak-injak oleh suaminya. Tapi wanita terbuat dari tulang rusuk. Ulama hikmah mengatakan bahwa wanita harus difahami. Wanita ini harus dirangkul, dimengerti dengan nasihat-nasihat lemah lembut. Tidak seyogyanya seorang laki-laki memberikan perilaku yang kasar kepada wanita. Jadi seorang wanita yang mendapatkan kekerasan, tentunya dia punya hak mutlak untuk membela dirinya. Tentunya mungkin dia minta pertolongan dengan orang yang layak, mungkin walinya, mungkin keluarga terdekat yang bisa. Pertama tujuannya untuk memperbaiki keluarga, untuk mengubah suami lebih baik lagi. Jadi tidak semerta-merta wanita yang ketika suami saya pernah begini, sudah saya langsung gugat. Jadi niatnya tentunya pertama karena Allah, yang kedua kita ingin bagaimana keluarga kita bisa mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah untuk memperbaiki dan mencapai tujuan itu. Baik. Ya. Jadi memang pada akhirnya Ustadz kembali kepada mawas diri ya. Siapapun kamu, laki-laki atau perempuan kamu, di saat hal ini memang sudah tidak ada benefitnya ke depannya untuk hubungan ataupun dirimu, ya baiknya untuk meminta pertolongan. Tidaklah disalahkan jikalau kamu ingin membantu dirimu sendiri. Nah ini jadi salah satu hal yang saya garis bawahi juga Ustadz, terkait bagaimana wanita bersikap. Namun bagaimana sih Ustadz laki-laki harusnya menjadi seorang pemimpin ya dalam hubungan rumah tangga utamanya. Haruskah berwibawa, haruskah punya tanggung jawab yang tinggi dan kesadaran untuk tidak memperlakukan wanita salah. Jadi yang pertama kita harus sadar bahwa kehidupan ini semua kita, laki-laki ataupun perempuan, kita ini diuji. Terutama kita dalam rumah tangga, laki-laki berat ujiannya. Allah katakan, Allazi khalaqal maut, Allah yang menciptakan kematian, wal haya, Allah pula yang menciptakan kehidupan. Untuk apa mati dan hidup Allah ciptakan? Allah sudah memberikan informasi bahwasanya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi Allah menitipkan istri kepada kita, itu adalah ujian untuk kita. Jadi namun rumusnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji hambanya ini di atas daripada batas kemampuannya. Kadangkala kita kasar dengan istri karena kita mengatakan bahwa dia sudah terlanjur dan saya tidak mampu. Padahal kemampuan kita Allah katakan lebih daripada ujian itu. Artinya di sini masih dibutuhkan kesabaran untuk mendidik istri. Nah, jadi kadangkala kita emosi, kadangkala kita ini sudah menganggap bahwa ini sudah keputusan akhir, maka saya harus kasar dengan dia. Padahal kita masih butuh sabar, karena ujian yang Allah berikan itu tidak akan melampaui dari batas kemampuan yang kita miliki. Maka yang harus kita lakukan, kita sadar bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah inginkan di balik ujian ini? Allah katakan, ayyukum ahsanu amalah. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan amal terbaik. Di balik ujian yang Allah berikan istri, Allah berikan suami. Bagaimana kita jadikan keluarga itu sebagai ladang untuk beribadah kepada Allah.
Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mencapai ahsanu amala? Kata para ulama mengatakan harus memiliki dua syarat. Yang pertama adalah luruskan niat kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah. Jadi ini bagi yang mau berkeluarga ataupun sudah berkeluarga, maka luruskan niat. Kita berkeluarga ini adalah ibadah dan ingin mencari ridho Allah. Nah, kalau kita berkeluarga hanya memenuhi syahwat, maka yakin dan percaya yang terjadi kebanyakan adalah kezoliman. Karena hanya menuruti hawa nafsu. Tetapi kalau kita berdasarkan kita menikah karena ini adalah ibadah, ini adalah sunnah Rasulullah, dan ini adalah ladang untuk saya mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita akan terkontrol. Yang kedua, untuk mencapai ahsanu amala adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi bagaimana Rasulullah dalam memimpin rumah tangganya, bagaimana Rasulullah berkata-kata bertutur yang lemah lembut kepada istrinya, bagaimana Rasulullah ketika Rasulullah misalkan istrinya melakukan kesalahan, apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah selalu berbuat kasar kepada istri? Dalam riwayat dikatakan, sekalipun Rasulullah tidak pernah melakukan tindakan yang kasar secara fisik, baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat sekitar, kecuali dalam berperang atau dalam berjihad. Maka penting bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Penting kita harus sadar bahwa semua ini adalah ujian. Jadi kita ini kadang-kadang hanya berpikir bahwa ini adalah persoalan, ini adalah masalah yang timbul. Padahal kita tidak sadar di balik kejadian yang terjadi pasti semua memiliki hikmah yang Allah titipkan di dalamnya. Sebab itu adalah ujian. Orang yang lulus dari ujian, maka dia yang akan mendapatkan daripada hikmah tersebut. Orang yang dapat membaca hikmah tersebut pasti akan mengubah dirinya lebih baik daripada hari ini. Benar. Pasti akan ada pembelajaran ya Ustadz ya. Dan memang di samping tadi banyak sekali insight yang diberikan Ustadz Rahmat nih Sobat Apik, terkait kamu yang mungkin memang sedang mengalami fase yang sama, dan pembelajaran seperti ini memang harus didasarkan kepada satu komitmen, yaitu punya niat yang sama ya Ustadz ya. Dan kalau niatnya udah nggak benar dari awal ya susah ini ya untuk diteruskan. Dan untuk ini nih Ustadz, pada akhirnya memang kekerasan itu jadi sesuatu yang sangat lumrah ya, dilumrahkan bahkan, diwajarkan bahkan, dan sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum Islam itu turun, dan juga agama-agama lain melengkapi juga gitu. Nah, kekerasan ini di dunia modern sekarang ini nih dengan banyak sekali problematikanya ini Ustadz Rahmat, itu bagaimana sih pandangan Islam menghadapinya sekarang dalam situasi dan kondisi dunia modern saat ini dengan berbagai macam ya permasalahannya. Jadi persoalan-persoalan yang saat ini diserba modern, kadang masalah-masalah kecil menjadi besar. Iya benar. Jadi tidak sama persoalan yang kita hadapi ujiannya saat ini dengan zaman dahulu. Yang dahulunya dikatakan ini masih urusan keluarga dan ini menjadi rahasia keluarga. Saat ini bahkan tidak bisa lagi dibedakan mana rahasia pribadi, mana rahasia umum. Kenapa? Karena media sosial. Sedikit-sedikit terekam, kemudian terupload. Bukan hanya tetangga yang tahu, tetapi semua bisa melihat apa persoalan yang terjadi. Nah, di sini lagi dibutuhkan kebijakan di dalam menyaring informasi masalah, terutama di dalam dunia modern saat ini. Jadi tadi kembali lagi saya katakan, kalau kita sadar bahwa ini adalah hidup ini ujian, maka bukan hanya yang dihadapkan persoalan itu diuji. Bahkan kita yang berada di dunia nyata melihat handphone misalkan, ada gosip dan lain sebagainya, kita juga sementara diuji. Apakah kita merespon dengan hal positif atau negatif, itu letak daripada ujian kita. Nah, bagaimana kita untuk menghentikan daripada
keburukan yang terjadi di dunia maya? Satu jawabannya, jangan pernah merespon uploadan-uploadan yang negatif. Iya. Like, komen, apakah bunyinya membela ataukah dia mau komentar apa, maka secara tidak langsung kita membantu mereka itu untuk selalu viral dan tersebar. Nah, sekarang yang menjadi kenyataan di lapangan, kadang memang kalau konten-konten yang sifatnya positif ini tidak akan viral ya. Tidak viral. Tetapi yang kontroversi ataupun yang betul-betul buruk, maka itu yang akan cepat viral. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tentunya kita harus bijak di dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi. Yakin bahwa ketika hal yang terjadi di depan kita, Allah sudah takdirkan terjadi di depan mata, atau Allah sudah takdirkan kita melihat melalui media misalkan, berarti secara tidak langsung ujian orang lain juga diujikan kepada diri kita. Nah, maka kita harus sama-sama bijak bagaimana bisa mengontrol diri kita untuk selalu berada dalam kebenaran. Kadang kita pandai melihat orang, kadang kita pandai menilai orang lain. Kadang kita mudah menjustis orang lain, dia salah dan saya yang benar. Padahal sesungguhnya kalau kita mau timbang kesalahan, belum tentu kita berada dalam kebenaran yang tinggi dibandingkan mereka. Ataupun belum tentu kita berada dalam persoalan yang lebih mulia dibandingkan mereka. Cuman kita ini kadang-kadang begitu. Kita melihat kesalahan orang lain, namun tidak pandai menilai diri sendiri. Nah, jadi kita harus bijak bagaimana menyikapi dalam dunia modern saat ini, apalagi media sosial. Harus lebih bijak. Benar, memang pada sering sekali nih Ustadz dihadapi ya. Melihat permasalahan orang lain itu lebih gampang daripada melihat permasalahan diri sendiri ya. Ini mungkin karena justifikasi merasa diri lebih benar ya, selalu menganggap diri lebih lebih rendah gitu ya, permasalahan problematikanya daripada orang lain. Bahkan merasa bangga ketika kesalahan orang lain kita sebarluaskan. Padahal Rasulullah sudah katakan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aibnya saudaranya, maka Allah yang akan menutup aibnya. Tetapi kalau kita sudah menyebar aib saudara kita, maka yakinlah setiap perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Benar. Dan ini jadi sesuatu yang mudah dilakukan, bahkan lebih mudah daripada makan. Konsumsi. Ini jadi problematika zaman sekarang ya Ustadz ya. Dan ini jadi sesuatu yang lebih banyak lagi nih tantangannya kita hadapi. Tapi menyangkut itu nih Ustadz Rahmat, otomatis banyak nih karena kontribusi terkait media sosial dan juga konten-konten negatif yang disebarluaskan, mungkin konten-konten utamanya spesifikasinya terkait misalnya punya masalah kekerasan terhadap rumah tangga, diviralin nih suaminya nih, orang-orang sekitarnya akhirnya tahu nih, dapat validasi tapi tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya nih Ustadz. Validasi ini yang menjadikan kita juga sebagai umat ya, jamaah serba salah nih. Gimana cara berkontribusi untuk membantu si korban ini kalau misalnya memang beliau pada awalnya tidak ingin punya niat yang jelas bagaimana penyelesaian ini dilakukan gitu. Dan ini kan sudah jelas melanggar nilai-nilai agama ya, tapi tetap ada orang-orang terdekat yang ingin membantu. Nah, ini pandangan Islam terkait ini bagaimana sih cara yang benar nih Ustadz nih terkait hal ini? Betul. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika mendapatkan informasi yang harus kita lakukan, diajarkan tabayyun. Bagaimana kita memperjelas kondisinya bagaimana, persoalannya apa, kenapa harus terjadi. Jadi kadang niat yang kita lakukan, kita anggap ini baik dan ingin membantu seseorang, tapi justru membuat orang lain semakin rumit persoalan. Maka kita harus mengetahui dulu apa penyebab, kenapa harus terjadi, dan kira-kira kita sudah pikirkan solusi untuk jalan keluar persoalan ini apa.
Mungkin tentunya kalau tabayun tidak bisa ke pihak yang bersangkutan langsung, maka kita harus cari tahu di mana keluarga terdekat. Sehingga kita bisa cari informasi yang lebih akurat, dan kemungkinan lebih baiknya keluarga yang kita libatkan untuk kerjasama dalam menyelesaikan persoalan ini. Karena bagaimanapun tentunya kita paham bersama ketika persoalan ini terjadi secara mendasar, ini adalah persoalan rumah tangga. Jadi yang pertama mungkin sebaiknya kita klarifikasi atau tabayun ke walinya dulu. Wali seorang wanita, sehingga karena wali ini punya hak untuk melindungi. Jadi wali ini tidak sembarangan. Makanya orang menikah untuk menentukan wali ini tidak sembarangan, karena wali ini punya kewajiban untuk nantinya memberikan perlindungan, memberikan misalkan arahan ketika ada persoalan yang susah terselesaikan dalam rumah tangga, itu hak wali. Maka yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kita misalkan berada, orang tidak kenal siapa-siapa, kita tidak kenal si dia yang terjadi konflik ini, maka yang harus kita lakukan tabayun. Tentunya kita harus cari tahu di mana keluarga terdekat, dan sehingga kita bisa diskusi dengan niat yang baik untuk menjalankan misi kita dalam kebaikan ini, untuk mungkin merubah keluarga yang lebih baik. Jadi supaya ini tidak berlarut-larut. Jadi bagaimanapun alasannya, kekerasan itu tidak dibenarkan. Benar. Pada akhirnya ya. Dan ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan saya selanjutnya nih Ustadz. Terkait spesifiknya bagaimana perempuan yang mengalami keadaannya saat ini memang sedang kita bicarakan, yaitu kekerasan yang utamanya dalam rumah tangga ataupun dalam hal apapun yang merugikan dirinya. Mungkin secara pribadi aja nih ya, kalau tadi pandangan Islam nih ya sahabat Apik. Nah, saya mau minta pendapat pribadi Ustadz Rahmat, gimana sih kalau misalnya menghadapi ini orang terdekat yang mungkin Ustadz tahu gitu, dan memang mungkin punya pengalaman pribadi dengan kasus yang sama, perempuan-perempuan yang tidak tahu nih jalan keluarnya harus seperti apa ya yang terbaik ya untuk saya lakukan untuk diri saya atau bahkan hubungan ini gitu. Jadi yang pertama itu tadi, bahwa ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga, yang pertama yang harus kita lakukan, misalkan saya orang yang terzolimi, seorang wanita misalkan, pandanglah saya sebagai wanita misalkan, maka yang harus saya lakukan adalah mungkin sebaiknya saya koordinasi dengan wali saya. Jadi wali ayah saya atau kakak saya, dan yang bisa bertindak sebagai wali jikalau wali yang ini tidak ada. Maka itu yang harus dilakukan. Pun kalau misalkan ini terhalang, kebanyakan kan sekarang keluarga menganggap keluarga ini baik-baik saja. Anak saya bahagia, kemudian misalnya ponakan saya bahagia dengan suaminya. Tahu-taunya langsung muncul di Facebook, di YouTube, ternyata persoalan Masya Allah dahsyat. Jadi maka jikalau sudah hal ini terjadi, maka tentunya itu tadi yang harus dilakukan, bagaimana melibatkan wali tentunya bagaimana mencari jalan keluar. Pun kalau misalkan ada jalan keluar, mungkin bijaknya si pelaku misalkan kekerasan melakukan pernyataan bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi, kemudian dia bisa lanjut hubungan tersebut. Dan kalau misalkan hal itu terjadi kembali, maka si wali bisa keberatan, ajukan cerai misalkan, ataupun melapor dalam pihak berwajib. Jadi intinya sesuatu yang membahayakan diri, maka kekerasan, kemudian untuk merusak mental kita misalkan, meskipun kadang tidak terjadi secara fisik kekerasannya, namun kadang suami ini merusak mental istrinya dengan bahasa, merusak mental istrinya dengan mempermalukan di depan orang banyak misalkan, maka ini juga akan melanggar karena emosionalnya. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita perbaiki. Pun kalau bisa tidak bisa untuk diperbaiki lebih baik daripada hari ini, kita ubah keburukan itu menjadi baik, maka
tentunya kita akan tempuh jalur hukum. Baik. Ya. Jadi memang langkah-langkah yang sudah konkret ya, Sobat Apik, yang diberikan Ustadz Rahmat sendiri. Dan ini sebenarnya sudah menjadi bagaimana strategikal jalan yang bisa kamu lakukan. Dan melibatkan orang terdekat yang kita percayai memang jadi salah satu hal yang paling penting. Tapi utamanya lebih pentingnya kepada diri kita sendiri ya Ustadz ya. Bagaimana menyadari permasalahan ini apakah bisa diselesaikan sendiri, ataukah melibatkan orang lain, ataukah memang pada akhirnya sudah tidak bisa nih untuk dilanjutkan lagi. Nah, ini menuju sesi akhir nih Ustadz Rahmat. Terima kasih karena pembelajarannya sudah cukup banyak sekali ya. Dan saya rasa sangat konkret nih Sobat Apik untuk membantu kamu bagaimana penilaian kamu nih terkait kekerasan berbasis gender utamanya kepada perempuan. Dan last question nih Ustadz, pertanyaan terakhir. Peran tokoh agama saat ini, sebenarnya bagaimana sih pandangannya terkait peran tokoh agama saat ini dalam membangun kesadaran kekerasan berbasis gender dan juga perlindungan terhadap perempuan dan juga kekerasan yang sering dirasakan oleh perempuan? Betul, tentunya memberikan ilmu-ilmu tentang bagaimana untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Baik. Sebagai untuk menyebarkan kasih sayang antara sesama kita. Jadi bagaimana agar kita selalu sadar bahwa memberikan pemahaman kepada jamaah bahwa kita ini diuji oleh Allah. Saya ketika ceramah pasti sisipkan materi itu. Kita sementara diuji. Agar supaya jamaah ini sadar, wah iya ya, saat ini persoalan saya sebenarnya bukan hanya sebuah persoalan yang saya harus selesaikan secara hukum, tetapi ini adalah ujian untuk saya. Ini adalah ujian untuk saya. Maka penting para tokoh-tokoh agama ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana kita untuk mengontrol emosi, bagaimana kita untuk selalu menyebarkan daripada kasih sayang, bagaimana kita untuk selalu melindungi antara satu dengan yang lainnya. Dan suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, siapakah mukmin yang kuat? Kata Rasulullah. Sahabat mengatakan, orang mukmin yang kuat adalah mereka yang tidak pernah terjatuhkan ketika bergulat. Artinya pandai berkelahi. Nah, apa kata Rasulullah? Orang mukmin yang kuat adalah seorang mukmin yang bisa mengontrol amarah. Jadi mukmin yang kuat ini bukan mereka yang pandai berkelahi, yang bukan mereka yang tidak pernah terjatuhkan dalam medan tempur misalkan, ataupun dia yang merasa saya kuat sebagai suami dibandingkan istri, ataupun sebaliknya, ataupun saya yang bisa menzolimi orang lain. Bukan itu yang dikatakan Islam kuat. Jadi yang kuat ini adalah yang bisa mengontrol amarah, yang bisa mengontrol emosinya. Wal qaziminal ghaiz. Kata Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, di antara satu ciri orang takwa itu mereka yang bisa mengontrol diri. Mengontrol diri ketika dia marah, apakah ucapannya bisa terkontrol, tingkahnya bisa selalu bijak, kemudian dia selalu mempertimbangkan tentang kemaslahatan. Jadi kita berikanlah masyarakat, jamaah, bagaimana kita untuk selalu bisa sadar bahwa kita diuji. Dengan sadar bahwa kita diuji, tentunya kita akan mengikuti sunnah Rasulullah dan yakin kita ini akan mempertanggungjawabkan pilihan yang kita pilih di dunia ini. Maka insya Allah ketika hal ini kita sadari, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan orang lain. Benar. Memang ini adalah salah satu pembelajaran secara pribadi juga untuk saya, Ustadz Rahmat. Terima kasih. Karena memang pengendalian emosi adalah salah satu hal yang sampai sekarang ini generational problem. Ya. Problematika generasi gitu. Dan memang hal-hal yang menjurus ke berlebihan terkait bagaimana emosi yang tidak terselesaikan atau bahkan terselesaikan namun
tidak sesuai kadar, ya tidak stabil, tidak akan membawa kebaikan bagi kamu ataupun orang-orang di sekitarmu. Saya rasa ini jadi penutup yang baik ya Sobat Apik bersama Ustadz Rahmat. Terima kasih banyak Ustadz Rahmat terkait waktunya hari ini membersamai saya dan juga Sobat Apik terkait kekerasan berbasis gender, bahkan kekerasan berbasis gender online yang mungkin ada di sekitar kamu atau bahkan kamu nih yang mengalaminya. Sobat Apik, hopefully hari ini podcastnya bisa membantu kamu dalam berbagai macam hal yang kamu lalui dan hadapi. Dan jangan lupa untuk like, share, and comment podcast ini. Subscribe juga di YouTube LBH Apik untuk kamu ngikutin nih update-update podcast terbaru dari LBH Apik Sulawesi Tengah. Salam keadilan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast LBH Apik Sulawesi Tengah. Saya Yulia pamit undur diri.